Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan kesempatan serta kegiatan sehingga kita masih bisa bertemu dalam rangka melaksanakan suatu rutinitas kita selaku siswa dan guru sebagai pengajar. Ya, anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi di tengah pandemi seperti sekarang ini yang telah melanda dunia sampai ke Indonesia, itu kita tentunya selalu menjaga kebersihan, ya, dengan mengikuti yang namanya protokol kesehatan, ya, agar kita selalu terjaga kesehatan sehingga pandemi tidak bisa dengan mudah untuk menyerang tubuh kita. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya. Ketua kelas diminta ke depan untuk memimpin lagi. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Pada pagi hari ini ada semuanya ya? Ada yang tidak hadir? Ada? Ya ada? Ada semua ya? Iya, baik, bagus. Nah, pagi ini tadi pagi pada saat bangun, kemudian sebelum datang ke sekolah, ada yang minum susu? Kopi atau mungkin teh? Ada? Coba angkat tangan. Ya, baik. Nah, teh, susu ataupun kopi yang kalian minum itu terdiri dari beberapa campuran, ya. Terdiri dari beberapa campuran. Ya, kali ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Ya. Setelah mempelajari materi ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian apa itu zat tunggal dan zat campuran. Kemudian yang kedua, ya, setelah pembelajaran ini sudah dipelajari, kalian harus bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan benda-benda di lingkungan rumah yang termasuk mana zat tunggal dan zat campuran. Dan yang ketiga, ya, kalian juga harus mampu mempresentasikan contoh zat campuran homogen dan campuran heterogen. Masih ingat tentang materi minggu lalu? Apa itu materi? Coba, siapa yang tahu? Masih ingat? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, contohnya di sini massa emas 24 karat dan massa air adalah 2 liter. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi itu dibedakan menjadi 2, ya. Yang pertama ada materi yang disebut dengan zat tunggal dan ada yang disebut dengan zat campuran. Nah, zat tunggal adalah merupakan zat yang terdiri atas materi yang sejenis, biasa disebut dengan zat murni. Selanjutnya, di sini contohnya zat tunggal atau zat murni ini
Misalkan ada air, garam, kemudian Gula. gula, kopi, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah zat campuran. Zat campuran ini adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi. Ya. Contohnya, air yang dicampur dengan kopi, seperti yang kalian minum ketika bangun pagi sebelum pulang ke sekolah. Ya. Nah, air tadi yang dicampur dengan kopi akan menjadi air kopi. Yang pertama, zat campuran. Ya. Zat yang penyusunnya tercampur dengan sempurna sehingga penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Ya. Jadi itu yang pertama adalah zat campuran. Zat yang penyusunnya tercampur dengan sempurna sehingga zat penyusunnya tidak bisa atau tidak dapat dibedakan lagi. Contoh di sini ada sirup dengan air. Ya itu. Ketika sirup dengan air dicampur, maka ketika kita melihat di gelas, tentunya tidak bisa kita bedakan mana air, mana sirup. Nah, ini juga. Yang kedua, ini juga tidak bisa kita bedakan mana gula, mana air. Perhatikan. Ya, campuran gula dengan air. Dan yang ketiga adalah ini apa? Iya. Susu juga demikian, tidak dapat kita bedakan mana susu, mana air. Kemudian yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah zat yang penyusunnya tidak tercampur secara sempurna, sehingga ya zat penyusunnya masih dapat kita bedakan walaupun sudah dicampur. Ya. Jadi sekali lagi, zat campuran heterogen ini, ya, campuran heterogen ini apabila sudah dicampur dengan materi-materi yang ada, ketika zat penyusunnya masih bisa kita bedakan, ya, maka itu termasuk campuran heterogen. Contoh di sini, ya, ini adalah campuran air dengan pasir. Ya, di bagian atas ada air dan di bagian bawah pasir. Walaupun diaduk, didiamkan beberapa saat, pasti akan bisa kita bedakan mana air, mana pasir. Kemudian contoh kedua, air kopi. Nah, air kopi, dia termasuk juga campuran heterogen. Kenapa? Pada saat air dicampur dengan kopi, lalu diaduk, setelah yang diaduk didiamkan beberapa saat, ya, maka kopi yang ada tercampur dengan air itu akan walaupun tidak tercampur secara sempurna, tetapi dia akan meninggalkan, iya, ada endapan. Kopi dengan air ketika dicampur tetap didiamkan beberapa saat akan menyisakan endapan di bawah gelas. Iya, bisa dipaham? Bisa. Iya. Nah, sekarang kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok. Nanti selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa materi yang kalian baca, kemudian diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Caranya dengan menghitung 1 sampai 3. Yang menjawab angka 1 berada di kelompok 1, angka 2 di kelompok 2, dan kelompok 3 di kelompok 3. Iya, baik. Mulai kita hitung. Mulai. 1. 1, 2, 3. 1. 2, 3, 1. Sekarang cari temannya. Bentuk kelompoknya. Cepat. Pak Guru hitung sampai 10. 1, 2,
Baik. Sekarang Bapak akan membagikan bacaan ini. Kalian baca, kemudian kalian diskusikan kesimpulan dalam bacaan, ya. Kalian diskusikan nanti di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, diskusikan di dalam kelompoknya, ya, tentang apa yang ada di dalam bacaan atau materi yang sedang kalian bacakan itu. Ya. Jadi campuran-campuran itu seperti apa, ya. Kemudian kalian menemukan gambaran dan menyimpulkan dengan apa yang ada pada bacaan. Ya, ditulis, komunikasikan dengan temannya tentang apa isi bacaan yang ada. Ya. Nah, sekarang berikut. Jawab. Bagaimana? Sudah dipahami? Sudah selesai? Sudah. Iya. Sudah dikomunikasikan di kelompoknya? Sudah. Iya. Sekarang, jadi sebentar nanti, ya, kalian harus bisa mengkomunikasikan apa yang ada di buku itu. Baik, sudah semua? Sudah. Ya, sudah didiskusikan? Sudah. Ya, diskusikan di kelompoknya sehingga apa yang kalian baca tadi itu ada kesamaan persepsi ataupun pemahaman yang sama pada materi yang kalian baca. Nah, sekarang Bapak akan bagikan, ya, di depan ini sudah ada tabel yang Bapak buat. Bapak akan bagikan, kemudian perwakilan kelompoknya menempelkan, ya, menempelkan pada tabel yang ada di papan sesuai dengan jenis campuran yang ada. Ya. Baik. Nah, sudah didiskusikan? Kalau sudah, kalian akan menempelkan apa hasil diskusi kalian itu dengan apa yang ada di tangan kalian, menempatkan di mana posisinya, ditempelkan di papan sesuai dengan larut atau tidak larutnya, ya, campuran yang ada. Iya, kelompok 1 silakan menempelkan di papan sesuai apa yang sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ayo, kelompok 1. Ya, ayo cepat. Kelompok 2. Ayo susul kelompok 2. Ya, di mana posisinya?
sesuai dengan masih sempurna. Kelompok 3, ayo. Iya. Baik. Ini jawaban dari kelompok apa tadi? Kelompok 1. Iya, jawabannya heterogen. Kenapa gula dan air ini dia termasuk heterogen? Kenapa? Karena dia tidak tercampur dengan sempurnanya. Iya, karena dia tercampur yang sempurna. Kemudian garam dan air kelompok mana? Angkat tangan. Kelompok 2. Alasannya apa? Kenapa dia heterogen? Ya. Terus yang ini kelompok mana tadi? Kelompok? Terus yang ini kelompok berapa? Kelompok 3. Jawabannya kenapa heterogen? Karena iya, lalu tercampur dan sempurna. Terus yang kelima kelompok berapa punya tadi? Kelompok 2. Iya, jawabannya adalah homogen. Kenapa dia homogen? Karena minyak dengan air tidak tercampur dengan sempurna. Iya. Terus kopi dengan air siapa punya kelompok tadi? Iya. Kenapa dia homogen? Kopi dengan air. Meskipun dia tercampur dengan sempurna, tetapi dia masih meninggalkan endapan. Iya. Walaupun tercampur dengan sempurna, tapi didiamkan beberapa saat masih meninggalkan endapan di bawah gelas. Baik anak-anak, tepuk tangan semuanya. Nah, baik anak-anak semua, setelah kalian selesai menentukan apa yang ada, baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah campuran homogen adalah zat yang penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna, sehingga zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Misalnya air dan sirup, air dan gula, dan campuran air dan garam. Sedangkan campuran heterogen itu adalah zat yang penyusunnya tidak tercampur sempurna, sehingga zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Ya, misalnya minyak dan air, air dan pasir, dan kopi dan air. Kopi dan air dikatakan campuran heterogen karena campuran kopi dan air dikatakan campuran heterogen karena ketika air dan kopi dicampurkan, didiamkan beberapa saat, masih meninggalkan atau masih ada endapan di bawah gelas. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan atau yang didapat pada hari ini menjadi tambahan pengetahuan. Demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.